Halo teman-teman, kembali saya akan memberikan tutorial Excel, di mana sebelumnya saya memberikan tutorial Excel tentang bagaimana perhitungan denda karena kekurangan jam kerja. Sekarang saya akan memberikan tutorial perhitungan lembur sesuai dengan undang-undang berlaku ya, tahun 2020 ya, undang-undang terakhir ya. Oke, baiklah, saya akan langsung ke ininya aja biar cepat ya, ke dalam rumus sambil belajar undang-undangnya. Saya akan perbesar sedikit. Di sini ada karyawan ya, gaji pokoknya, tunjangan tetap dan tidak tetap. Nah, cara menghitung total gaji untuk diperhitungkan lembur, nah ini ada di nomor 2 ya, seperti ini rumusnya ya. Kemudian tanggal jam kerjanya ya. Kemudian tipe harinya, tipe hari ini sesuai dengan kondisi undang-undang tersebut ya. Ada tipe hari 1, 2, 3, 4 sesuai dengan kondisinya. Ada 4 kondisi undang-undang yang berlaku ya. Kemudian ada mulai kerjanya, pulang normal. Nah, pulang lemburnya itu ini. Nah, ini waktu lemburnya itu dihitung pulang lembur dikurangi dengan pulang normal ya. Kemudian jam lemburnya kita hitung sesuai dengan tipenya dan juga berapa jam lemburnya ya. Kemudian jam dibayarnya kita akan hitung ya pakai rumus ini. Kalau misalkan yang ini beda ya dengan rumusnya ini, nanti ada kita hitunglah secara ininya ya, sesuai dengan kondisi undang-undangnya. Kemudian upah rate-nya juga sesuai dengan undang-undang. Kemudian total upahnya adalah ini dikali ini ya. Oke, baiklah, kita langsung ke ininya, sheet yang kosong ya, kita perbesar sedikit ya biar jelas. Oke, nah di sini kita akan menghitung ya bagaimana total gaji untuk diperhitungkan lembur yang sesuai dengan undang-undang berlaku. Di sini ada nomor 2, kita coba lihat nomor 2 ya. Nah, nomor 2 di sini ada A dan B. Bila komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan upah pokok dan tunjangan tetap, maka dasar perhitungan upah kerja lembur 100%. Ya, jadi sebenarnya upah pokok itu kan ada upah pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap. Nah, tapi kalau misalkan hanya upah pokok dan tunjangan tetap saja, maka dasar perhitungan upah lembur itu 100% ya. Nah, kalau misalkan dia ada tunjangan tidak tetap, nah di B ini ya. Nah, ini bila komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, maka di mana upah pokok ditambah tunjangan tetap masih lebih kecil 75% dari keseluruhan upah ya, maka dasar perhitungan upah lembur sama dengan 75% dari keseluruhan upah. Makanya kita bikin rumus di sini ya untuk menghitungnya itu ya, sama dengan if gaji pokok ditambah dengan tunjangan tetap ya, kita buka kurung tutup kurung karena dia tambah ya, dibagi dengan keseluruhan upah ya, dari gaji pokok ke tunjangan tetap tidak tetap ya, dikali lebih kecil, jika itu lebih kecil dari 75%, maka 75% dikali keseluruhan upah ya. Nah, buka kurung tutup kurung. Nah, jika itu lebih besar dari 75%, maka gaji pokok dengan tunjangan tetap saja. Oke, enter. Nah, ini sudah totalnya sebegini ya. Nah, ini kenapa dia jadi 5.500.000? Karena gaji pokok dan tunjangan tetapnya itu lebih
lebih besar dari 75% dari keseluruhan upahnya ini ya, makanya dia 5.500.000 saja. Tapi kalau misalkan tunjangan tetapnya lebih besar dari maksudnya gaji pokok dengan tunjangan tetapnya itu lebih besar 75%, coba kita besarin aja nih, jadi dia lebih itunya lebih kecil berarti ya, maka dia 75% dari keseluruhan upah. Coba kita perbesar menjadi 4 juta. Jadi dia 75% nya ini ya dari keseluruhan upah ya yang diambil. Nah, ini sebagai simulasi, nanti ketika ada karyawannya lainnya kita tinggal copy paste aja. Ini hanya kita simulasikan satu karyawan ya, sehingga ininya semuanya sama ya. Oke, kemudian kita ini ada tipe hari ini sesuai dengan kondisi dari sini ya, kondisi dari setiap setiap peraturan undang-undang yang berlaku ya. Nah ini A, B, C, D, ini ada kondisinya, makanya di sini tipe hari. Jadi tipe hari itu kita ada 4 tipe hari karena berdasarkan kondisi peraturan undang-undangnya ya. Ada yang kerja lemburnya pada hari kerja ya, ada juga ini upah lembur untuk 7 jam itu, hari libur resmi jatuh pada terpendek hari Sabtu. Kemudian ada perhitungannya seperti ini ya, yang 5 hari kerja 8 jam kayak gitu seperti ini ya. Nah itu dijadikan tipe hari ya. Nah sekarang kita bahas tentang tipe hari yang pertama ya. Nah sekarang kita bahas tipe hari yang pertama ya, itu pulang. Nah waktu lembur itu adalah pulang lembur dikurangi dengan pulang normal ya. Itu sudah ada menitnya. Oke, nah ini kenapa dia tidak bisa dia error seperti ini, karena pulang lemburnya itu lebih kecil nilainya daripada pulang normal, kan jadi min. Nah makanya dia tidak bisa jadi error kalau waktu ya. Nah untuk itu kita pakai fungsi mod untuk merubahnya ya. Mod titik koma 1, coba kita enter. Nah sudah bisa ya. Jadi fungsi mod ini adalah untuk menstabilkan supaya tidak error ya. Nah jadi waktu lemburnya itu ada 9 jam dari jam 4 sampai jam 1 malam dini hari ya. Nah oke, kita copy aja untuk semuanya supaya nanti ini pakai mod aja, kita nggak pakai yang nggak seperti tadi ya, hanya mengurangi aja tapi pakai fungsi mod ya. Oke, sekarang kita pakai jam lembur. Nah jam lembur ini di sini 4A bagian terakhir, ada khusus untuk yang ini yang beda ya, untuk yang jam lembur. Nah jam lembur itu di sini jam lemburnya itu yang bagian terakhir ini maksimal lembur 4 jam dalam sehari atau 18 dalam seminggu ya. Jadi satu hari itu maksimal 4 jam untuk yang lembur pada hari kerja ya. Yang lembur pada hari kerja maksimalnya 4 jam. Tapi kalau yang di luar dari jam kerja seperti ini nih, seperti upah lembur ya, upah lembur di hari istirahat mingguan ya, atau hari libur resmi. Nah itu ada aturannya seperti yang tadi, itu yang dibikin kondisi ya, tipe hari ya. Nah ini juga hari Sabtu, kalau lemburnya hari Sabtu, kemudian seperti ini juga ya, kalau lemburnya pada yang 5 hari kerja. Nah itu ada aturannya juga ya.
Nah itu yang jadi tipe kondisi atau tipe harinya. Nah kita bahas tipe hari yang pertama, yaitu yang seperti ini tadi, yang A ya. Maka dia maksimalnya 4 jam ya dalam satu hari. Kalau lebih kecil dari itu pakai rumus ya, dengan cara sama dengan if ya. Jika dia tipe harinya 1 ya, sama dengan 1. Nah coba kita evaluate apakah benar ya. Berarti seharusnya benar. Oke, benar. Ctrl Z. Jika tipe harinya 1, nah ini berarti ada 2 kondisi aja ya, karena dia ada yang lebih dari ini kan. Jika dia tipe hari 1 dan dia waktu lemburnya itu lebih besar dari 24, lebih besar 4 hari 4 jam ya, maka seperti tadi maksimalnya adalah 4 aja ya. Coba kita evaluate ini apakah bisa waktunya di ini F9. False ya, karena ini ya, kalau di ini waktu lemburnya itu kita pakai waktu jam ya, beda dengan ini ya. Makanya itu kita harus kalikan dengan apa, kalikan dengan 24 ya, biar bisa di ini 24 jam F9. Nah 5 ya. Jadi ini dikali 24 jam ini kenapa dibikin itu, karena supaya bikin jadi bukan dalam waktu format waktu lagi, tapi dalam bentuk format general atau number ya, dalam bentuk angka ya. Nah, jadi 24 ini adalah 24 jam. Jadi dari kalau menit-menit tadi ini tadi kan kebetulan jam juga. Nah, dikalikan 24 dia akan convert ke jam. Nanti kita hitung apakah benar itu 5 jam ya. Nah, jika itu lebih besar dari 4 ya, maka dia tetap 4 maksimal jamnya. Tapi jika dia kecil ya, coba kita ini G31. Jadi ada if, ini kita if lagi ya. Jika KG31 tipenya 1 dan ini waktu lemburnya lebih kecil dari 4 jam, maka ya dia akan mengalihkan seperti biasa, K31 dikali 24 enter ya. Nah dia tetap hitung ini ya, ini nggak bisa di copy ke bawah ya, karena beda aturannya ya. Nah khusus yang ini aja, yang jam lembur untuk yang tipe hari 1 ya, karena dia maksimalnya 4 jam tadi ya. Nah, lalu kita akan tes lagi, benar nggak tadi? Tadi sudah benar ya, 5 jam tadi, dari jam 16 ke jam 21 itu 5 jam. Nah yang diambil itu adalah 4 jam aja maksimalnya ya, untuk yang tipe hari 1. Nah sekarang jam bayarnya itu dipakai aturan yang 4A, 5B, 5C, 5D ya. Coba yang kini, karena dia ini aturan yang 1, kita 4A ya, yaitu harus dibayar jam pertama harus dibayar upah 1,5 kali upah jam. Kemudian di setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar 2 kali upah sejam ya. Jadi cara menghitungnya itu jam pertama lembur 1,5 atau 1,5. Kemudian di jam kedua atau berikutnya dikali dengan 2 ya. Maka kita pakai if
Sekali lagi kita karena tipenya beda-beda, ini harus if ini sama dengan 1, maka ya ini dikali, karena dia tipenya 1 maka dikalikan dengan apa tadi, 1,5 jam, 1 jam pertama, ya berarti tinggal gini aja, berarti 1 dikali 1 buka kurung 1 ditambah 1,5 ya, 1,5 ditambah 2, 3,5 jam ya. Jadi oh ya benar, kita pakai dua kondisi lagi ya, N ya, NG31 sama seperti tadi. Kemudian jika ini lebih besar dari jika jam lemburnya lebih besar dari 4 ya, yang kecil dulu lah kalau gitu, lebih kecil dari 4 maka pakai rumus yang ini ya, yang tadi itu. Tapi kalau misalkan dia kita bikin if lagi ya, titik koma gitu. Habis itu kita karena ini kalau lebih G3 tipe 1 ya, kalau itu tipe 1 dan juga ini apa, jam lemburnya lebih kecil dari 4 ya ini. Nah sekarang tipe 1 dan lebih besar dari 4, nah berarti kita tetap 4 gitu. Oh iya, jangan lupa ini kalau lebih besar sama dengan 4 ya, jadi 4 juga dihitung, kalau 4 juga dihitung dengan 4 juga kalau sama dengan 4 ya. Nah lalu oh ya, ini jangan lupa if ya. Jika salah ya ini aja ya. Coba saya lihat lagi ini apa yang salah ya. Jika ini dengan ini, terus jika salah kita pakai ini. If n3 ke 1 sama dengan ini, oh ini ada tutup kurungnya, ini yang bikin ini ya, jangan tutup kurung ini ya, 4 ya. Nah udah, jadi kalau misalkan ini anggap aja jam dibayarnya itu lebih ya, walaupun lembur ya tetap sama, jam lembur dengan jam lebarannya sama ya. Nah kalau misalkan dia lebih kecil dari 4 jam, misalkan di sini kita 4 jam lembur berarti jam 20. Ini kenapa false? Oh ya, ini karena ini juga ya, sama dengan ya, sama dengan, jangan lupa. Makanya kalau misalkan nggak ada sama dengan, dia false ya, dia tetap ini. Terus kita ganti lagi 19 lebih kecil lagi, dia akan sesuaikan dengan itu ya. Nah ini kenapa jam bayarnya 3,5, karena jam pertama tadi 1,5, terus jam kedua 2 jam berarti 3,5. Jadi jam lembur dengan jam bayar itu belum tentu sama ya, karena sesuai dengan undang-undang ya. Nah sekarang untuk menghitung upah rate upah jam ya, kita lihat di nomor 3 di sini, kita ada panduannya nomor 3. Cara menghitung upah jam adalah 1/173 dikali upah per bulan. Tadi kita sudah ada upah per bulan ya, tinggal dikalikan aja ya, 1
dibagi 173 ya, dikali dengan sorry ini enggak ada sama dengannya ya, dikali dengan kalau nggak taruh sini aja ya. Nah ini nih upah lembur, total gaji yang diberi tukang lembur ya, ini dikali dengan 1/3 31 ya. Nah ini dikali 1 jadi 31 dikali 1/173 ya, tadi sesuai dengan aturannya ya. Jadi upah rate-nya itu 31.000. Nah karena dia jam dibayarnya 3,5 jam, sedangkan itu upah rate-nya itu, berarti ini dikali ini gitu ya. Nah habis itu kita sekarang itu tipe pertama. Sekarang tipe kedua ya. Nah, kita atur sesuai dengan aturan yang nomor 2 ya. Nanti kita bikin if-nya dari setiap itu ya, aturan ya. Nah yang kedua itu perhitungan upah jam lembur untuk 7 jam pertama dibayar. Ini yang untuk ini ya, apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi untuk kerja 6 hari ya, maka perhitungan upah lemburnya itu 7 jam pertama dibayar 2 kali upah min jam, dan jika 8 dibayar 3 kali upah sejam, dan jam lembur ke-9 dan ke-10 dibayar 4 kali. Jadi 7 jam pertama 2 kali ya dari upah jam, jam ke-8 3 kali ya, jam 9 dan 10 4 kali ya. Nah coba kita pakai rumus ini ya. Ini jam ini masih pakai oke. Kalau yang ini kan masih ini. Nah tapi ini kan beda kondisinya. Kalau yang ini jam lembur pertama, kalau yang ini kan kenapa kita pakai lebih besar dari 4, karena dia ini maksimal 4 jam. Kalau ini kan tidak, yang lainnya dia tetap jam lemburnya sesuaikan dengan ini ya. Kalau di 7 jam 7 jam, kalau 6 jam 6 jam, kalau 5 jam 5 jam. Makanya kita menghitung ini dikali dengan 24 aja ya. Kita jadikan apa angka atau general format cell ya. Lalu general juga boleh atau number ya, tapi number ada desimalnya, general aja ya. Jadi 7 jam ini ya, ini dalam waktu menit, ini dalam waktu itunya ya. Nah kalau itu berarti tinggal copy aja ke bawah ya. Oke, sekarang jam dibayarnya adalah memakai rumus ini ya, 4A 4B. Nah kalau ini berarti 5B, aturan kedua ya, 5B seperti tadi ya. Oke, 5 jam 1 jam pertama 7 kali ya, aturan ke jam ke-8 3 kali, jam 9 nya 10 4 kali ya. Nah untuk itu kita pakai fungsi min ya. Min itu adalah minimum ya. Nah jadi dalam satu range itu dia akan mengambil minimumnya, angka terkecil ya. Misalkan ada 1, 5 dan 9 ya. Misalkan gini, saya kasih contoh 1, 5, 9. Nah dia akan minimumnya adalah 1 ya, karena dia yang paling kecil. Nah coba kalau kita pakai maksimum ya, nah dia akan paling besarnya 9 gitu. Jadi kita pakai ini ya. Nah jadi contohnya seperti tadi ya, minimalnya dia 7. Kalau 7 jam pertama berarti ini ya, 7 jam pertama berarti 2 dikalikan 2, berarti kita pakai yang ini ya, 7 dulu yang paling tinggi ya. Kemudian yang ininya, number keduanya pakai yang jam lembur yang ini
kemudian yang ininya 1 ya, baru dikali 2. Nah, coba kita evaluate pakai F9 ya. Nah, berarti antara itu dengan itu dia akan mengambil yang mana? Yang paling kecil dari 7 jam itu ya. Makanya kita evaluate 1 ya, benar ya. Karena dia 7 jam, maka tetap dia dihitung 2. Makanya di sini kalau dikalikan 2 F9 2 ya, benar ya. Nah, tuh. Nah, sekarang kalau seandainya dia lebih dari 7 jam, nah, coba kita ini ya, ganti ininya jadi 24, berarti lebih dari 7 jam dia masih pakai 2 nih. Seharusnya kan bukan 2, seharusnya adalah 2 ditambah 3 ya. 7 jam pertama kan 2, nah, jam berikutnya dikalikan 3, berarti kita pakai tambah di sini ya, maksimum ya, kita pakai maksimum. Nah, maksimumnya itu kalau 0 ya, terus di titik koma, kemudian ini ya, transaksi ini dikurang dengan 7 ya, kemudian dikali dengan 3 tadi ya. Nah, dikali 3 jam ya. Coba kalau kita evaluate ya, di sini maksimalnya kita hitung kalau misalkan dia 0 ya pasti 0. Tapi kalau misalkan dia 8 misalkan di sini 8 kurang 7 berarti 1 kan. Coba di sini kita evaluate F6 1 kan. Berarti dia akan ngambil maksimalnya berarti 1 kali 3. Nah, coba kita ini ya, evaluate semuanya. Nah, 1 kan, karena dia ngambil maksimalnya tetap yang paling tinggi ya, dia dikalikan 3. Nah, tapi kita harus cari yang ada minimumnya juga ya. Kalau misalkan dia ini, kalau seandainya dia di bawahnya itu ya, makanya kita di sini 1. Nah, jadi kalau misalkan kita F9 ya, tadi kan di sini kan seharusnya 1. Nah, tapi kalau kita menjaga kalau misalkan dia di bawahnya ini lagi, dia akan ini lagi ada minimumnya, kita bikin 1 gitu ya. Nah, coba kita enter. Nah, benar ya, 5 ya. Nah, jadi 7 jam pertama 2, di jam berikutnya dia jam 8 berarti ditambah 3 berarti 5 ya. Nah, tapi kita bikin lagi kalau misalkan di atas 8 jam tadi, berarti dia dikalikan 4. Nah, kita pakai maksimum ya, maksimum ya, 0 ya, 0 lagi dikali ini ya, ini ya, jam itunya, jam lemburnya dikurang dengan 8 ya. Kalau dia jam 9 ke atas, kita pakai ini aja ya, dia akan otomatis dikurang. Ini berarti untuk mau menghitung di atas lebih dari 8 jam, berarti jam 9 jam ya, seperti itu ya. Lalu dikalikan dengan 4. Coba kita evaluate ini. Kalau misalkan dia 8 kan di sini 8 jam lemburnya dikurang 8 seharusnya 0 kan. Nah, berarti 0 gitu. Nah, kalau misalkan dia 8 jam berarti yang di atas 8-nya itu 0, berarti dia tetap 5 gitu. Ctrl Z ya. Nah, gitu. Coba kalau kita tambah diganti dengan di atas 8 jam berarti itu 001 jam 1 pagi ya. Nah, dia akan 9
ya, karena kan 2 tambah 3 tambah 4 9 ya, 9 jam yang dibayar ya. Itu aturan kedua. Berarti kita pakai rumus ini nanti, if ini sama dengan 2 maka itu ya. Nah, karena dia tidak ada ininya, lawannya, maka ini dia false ya, tidak ada ininya. Nah, kalau misalkan if G1 sama dengan bukan salah, makanya dia ini false karena dia 1 2. Nah, ini benar ya, saya maaf ya, salah ketik ya. Jadi kalau G3 2 kalau tipe harinya 2 maka dia pakai itu 9 ya. Oke, sekarang kita masuk yang ke berikutnya, tipe 3 ya. Nanti kalau untuk menggabungkan itu tinggal gabungkan aja nanti ya. Oke, yang ketiga ya, kita baca yang 5C ya, 5C. Nah, apabila hari liburnya resmi jatuh pada hari kerja terpendek atau hari Sabtu ya, perhitungan upah lembur 5 jam pertama ya dibayar 2 kali upah jam, 2 kali upah sejam ya. Jam ke-6 3 kali, jam lembur ke-7 dan ke-8 4 kali. Jadi 5 2 jam 2 kali, 5 jam pertama 2 kali. Nah jam ke-6 3 kali ya, dan jam ke-7 dan ke-8 4 kali. Itu kalau misalkan jatuh pada hari yang terpendek itu berarti biasanya hari Sabtu ya, hari 6 hari kerja. Nah, makanya di sini kita pakai ini ya. Oh, di sini tanggalnya kita isi di sini ya. Kenapa tadi di sini? Oh ya, kita ini aja, kita ganti aja tanggalnya. Nah, ini jadi ini ya, jadi tanggalnya, kemudian kita copy paste. Nah, ini tanggal 8 misalkan ya, kita buat gitu ya. Nah, ini pas tipe harinya hari Sabtu ya. Ini yang keempat nanti ya. Oke, sekarang karena hari Sabtu, untuk yang hari Sabtu ya sama dengan yang itu ya caranya ya. Tinggal kita copy aja, tapi kita ganti dia. Kenapa dia false? Karena dia ini bukan tipe 3, maka kita ganti 3. Nah, tapi kan ininya kan tinggal ganti ini aja. Tadi 5 jam pertama 2, tinggal ini aja ganti 5 ya, 2. Terus yang kalau misalkan dia di sini yang ke-6 berarti ini 5 ya, untuk ininya jam ke-6 nya ini membacanya ini untuk range waktu untuk yang jam ke-6 ya. Kemudian yang ini di atas 7 jam itu dikali 4 ya, berarti di atas 7 jam berarti 6 ya, dikali 4. Coba kita enter. Nah, begitu kan. Di sini contohnya dia kerjanya 8 jam lemburnya, berarti 5 jam pertama 2 kali 2 ya. Terus 6 jam berikutnya, jam ke-6 maksud saya, ketiga ya 5. Nah, di jam ke-7 4, berarti 2 3 5 ya, 5 tambah 4 berarti 9. Oh, berarti ada yang salah ini ya. Oh, baca lagi nih. 5 kali 5 jam pertama 2 ya, jam ke-6 3 ya,
kemudian jam ke-7 4 ya. Nah, berarti tinggal berarti seharusnya kalau 8 jam 2 tambah 3 5 tambah ini 9. Nah, kenapa dia bisa banyak? Berarti karena ininya, coba kita evaluate ini ya. F9. Nah, ini 1 ya. Nah, karena dia memang ini memang pas 1 ya. Nah, di sini kelihatannya di sini yang jadi masalah ya. F9. Nah, 2, dia langsung menghitung 2 ya, padahal seharusnya dia 1 kali 4 kan untuk ininya 8 jam. Oh ya benar ya, oh udah benar ini ya. Jadi apa, ini kan 5 jam pertama 2, jam ke-6 3, jam ke-7 4 ya, 2 tambah 3 5 tambah, ya benar 3 13 ya. Ya begitu juga ini ya. Nah, kenapa ini false ya, tinggal ganti ini aja 4 ya. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan kondisinya. Nah, yang ini adalah 5D. Nah, 5D 8 jam pertama dibayar 2 kali, dan jam ke-9 dibayar 3 kali, jam ke-10 11 12 dibayar 4 kali ya. Berarti 8 jam 8 jam pertama ya, kita ganti ya 8 jam pertama, berarti ini minimalnya 8 ya, tinggal ganti ini aja ya. Nah, ini untuk yang jam 9 berarti dia 8 di sini. Nah, terus ininya untuk yang di atas jam 10 ya, berarti ini 9 ya. Oke. Nah, seperti tadi kan kita cek lagi, kalau dia lemburnya 9 jam berarti jam pertama tadi 8 jam pertama kan 2. Nah, jam ke-9 jam 9 3 kali, berarti pas 5 ya. Begitu cara menghitung. Nah, sekarang tinggal bagaimana menggabungkan ini semua supaya ketika mengcopy bisa ya. Jadi dengan caranya kita ini aja, ini yang if kedua kan ya, Ctrl C. Nah, kita gabung ke yang pertama. Nah, kita hapus sampai ke 2 kali ya, 2 kali yang 2 tutup kurung yang terakhir itu dihapus, lalu titik koma. Sampai di mana berarti, tunggu oh iya di sini ya, ininya nggak bisa lagi, bukan, berarti sampai ininya titik tanda kutip 2 ya. Nah, di sini kita tinggal copy paste G2 ya, jika benar kan ini. Nah, jika salah pakai ini lagi gitu. Jadi ini yang if berjangka gitu. Nah, coba kita enter. Nah, dia tetap kan walaupun dipakai ini. Sekarang yang ini if, oh ini harus diganti ininya ya. Ini kan G31. Nah, 31 juga ininya kan, karena dia posisinya di ngambil datanya di G31 yang jam lemburnya ya, berarti di 31 ya. Ini juga 31 semua ini ya, jangan lupa jangan hanya copy paste aja ya, nanti nggak akan ini ya. Oke, udah diganti semua ya. Oke, kita enter. Nah, yang sekarang yang ini, yang berikutnya ini juga nanti di G31. Nah, if nya itu di copy semua, digabungkan yang pertama ya, mana sampai yang cari yang false. Nah, titik koma, di sini false nya ya. Nah, ini diganti dengan ini 1
31 maksudnya 31 ya. Terus ini 31 ya, 31 semua biar sama. Oke, yang berikutnya yang keempat ya, yang terakhir kita kopikan lagi, digabungkan dengan yang pertama ya. Kita cari yang false nya lagi sampai sini berarti dapat. Lalu kita jangan lupa lagi minimal L31 di sini kan, L31 yang posisinya 31 semua. Oke. Coba kita copy, seharusnya bisa digabungkan. Ya udah bisa ya. Coba kita hapus ini semua. Kalau kita gabungkan seharusnya bisa. Oke, jadi udah bisa kita mengcopy ke ini semuanya ya. Nah, rate-nya ya tinggal kita copy aja ini dengan upahnya. Ya. Jadi kita bisa tahu total upahnya di berapa hari nih, berapa hari kerja si Billy. Itu 4 hari kerja ya 969 upah lemburnya berdasarkan rate yang berlaku. Tapi ini sesuai dengan rate yang ini ya, tipe harinya 1, 2, 3, 4. Coba kalau misalkan kita ganti satu-satu semua, otomatis dia ini menyesuaikan dengan rumusnya ya, enak sekali ya. Jadi dia tipe 1 kan maksimal 4 jam, totalnya 49 ya. Jadi saya harapkan bisa ini ya, mengikuti. Kalau misalkan tidak ini, bisa bikin komentar ya, karena ini sangat penting sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku ya, dan kiranya ini bisa sangat membantu pekerjaan kita di bagian ARD, personalian maupun kepegawaian ya, atau yang di tempat yang lainnya juga ya. Dan jangan lupa untuk subscribe ya, bagi kepada orang yang membutuhkan ya, dan ikuti selalu video-video berikutnya, karena video-video berikutnya akan kemungkinan sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Terima kasih, semangat belajar.